Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorar Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan nasib honorer P1, P2, dan P3. Segera simak Bapak Ibu ya. Ada beberapa informasi yang penting harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Nah, di sini katanya alhamdulillah ada 30 kabar baik dari Kemdikbud untuk P1, P2, dan P3. Bapak Ibu, ikuti terus informasinya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah melalui Kemenpan RB secara resmi telah mengumumkan bahwa akan adanya pengadaan ASN P3K dan juga CPNS tahun 2023 tahun ini. Dan ini tidak bisa dipungkir Bapak Ibu karena memang ini adalah program pemerintah dalam hal pengadaan kebutuhan aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini lewat pengadaan P3K maupun CPNS. Sebelumnya ada juga rekrutmen P3K 2023. Sebelumnya ada rekrutmen P3K 2023 terutama bagi guru honorer pending sekali menyimak 30 kabar baik berikut terutama bagi pelamar P1, P2, P3, dan pelamar umum. Adapun 30 kabar baik dari Kemdikbud bagi guru honorer yang termasuk kategori P1, P2, P3, dan umum pada seleksi P3K 2023 adalah sebagai berikut. Setelah sebelumnya FG PPNS Nusantara, Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta, merilis laporan singkat hasil audiens yang dilakukan dengan Kemdikbud dan Kemenpan RB, diperolehlah ada 30 kabar baik bagi guru honorer. Oleh karenanya, untuk guru honorer terutama yang nantinya diperkirakan akan masuk kategori P1, P2, P3, dan pelamar umum, pada seleksi P3K Guru 2023 perlu menyimak informasi ini hingga akhir halaman. Laporan singkat hasil audiensi Kemendikbud dan Kemenpan RB pada 20 Maret 2023 menjelang seleksi P3K Guru 2023 sebagaimana dikutip beritasulra.com melalui laman YouTube calon guru. 1. Telah adanya pembukaan aplikasi e-formasi BKN yang diselenggarakan pada 20 Maret 2023. Kedua, berdasarkan hasil audiensi tersebut, menyebut untuk pengurus daerah diharuskan lebih intens mendekati pemerintah daerah guna mendorong dibukanya formasi pada seleksi P3K Guru 2023. Hal ini menjadi penting bagi guru honorer terutama yang akan termasuk pada kategori pelamar P1, P2, P3, dan pelamar umum. Ketiga, bagi guru honorer pelamar P1 yang saat ini sudah turun formasi menjadi P3, tidak perlu khawatir sebab tetap berstatus P1 dan tidak akan dihanguskan. Keempat, adapun guru bahasa Inggris dan PGTK akan masuk ke formasi SD pada seleksi P3K dengan menduduki jabatan pada jabatan guru kelas. Jadi ini formasi baru Bapak Ibu ya untuk TK ya. Adapun untuk guru bahasa Inggris dan PGTK akan masuk ke formasi SD pada seleksi P3K dengan menduduki pada jabatan guru kelas. Kemudian akan tetapi hal tersebut dengan menggunakan atau dengan menunggu persetujuan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Jadi poin keempat ini Bapak Ibu terkait formasi bahasa Inggris dan PGTK yang masuk pada formasi SD ini akan menunggu persetujuan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. 5. Bagi pelamar P1 tidak boleh ditempatkan di sekolah yang telah memiliki guru honorer berstatus P2 dan P3 di sekolah induk. 6. Perihal jam mengajar guru dalam hal ini diharuskan mengantongi minimal 18 jam
pada mata pelajaran yang diampu. Ketujuh, Pemda yang tidak mengusulkan formasi pada seleksi P3K 2023 maka tidak akan diundang untuk mengikuti Rakornas untuk membahas rekrutmen seleksi P3K Guru 2023. Poin ke-8, untuk guru honorer yang berstatus pelamar P1, P2, P3 pada seleksi P3K Guru 2023 akan diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K Guru berdasarkan kebutuhan Pemda masing-masing. Kesembilan, adapun bagi guru honorer kategori P2 dan P3 yang status notifikasinya tanpa penempatan atau TP berarti dinyatakan tidak lulus. Kesepuluh, data kebutuhan guru akan dirilis pada Selasa 9 April 2023 pasca Rakornas yang dihadiri oleh tiap-tiap daerah yang mengusulkan formasi tahun 2023. 11. Kementerian Pan-RB akan memanggil daerah yang tidak mengajukan formasi pada seleksi P3K 2023. 12. Untuk formasi yang disusun, terutama pada seleksi P3K Guru 2023, diupayakan memprioritaskan guru yang berusia 35 tahun ke atas, begitu juga dengan TMT guru honorer yang telah lama mengabdi. 11. Kementerian Pan-RB akan memanggil daerah yang tidak mengajukan formasi pada seleksi P3K 2023. Kenapa? Tentunya ada hal yang perlu diperbincangkan terkait dengan hal tersebut. 12. Untuk formasi yang disusun terutama pada seleksi P3K Guru 2023, diupayakan memprioritaskan guru yang berusia 35 tahun ke atas, begitu juga dengan TMT guru honorer yang telah lama mengabdi. 13. Sedangkan untuk guru penggerak pada seleksi P3K Guru 2023 diupayakan akan bisa mendapatkan afirmasi pada seleksi P3K Guru 2023. 14. Semua pengurus daerah diharuskan berupaya mendorong Pemdanya untuk membuka formasi berdasarkan Permenkeu 212. 15. Apabila Pemda masih beralasan tidak cukupnya anggaran, maka dalam hal ini pengurus daerah dipersilahkan mengirimkan surat ke Kemenkeu untuk virtual membatas anggaran DAU 2023. 16. Anggaran DAU 2023 yang dimiliki oleh pemerintah daerah khusus dibayarkan pada guru honorer yang lulus formasi seleksi P3K Guru tahun 2022 dan tahun 2023 dan bukan untuk guru honorer yang lulus tahap 1 dan 2 di seleksi P3K Guru 2021. Jadi ini dalam hal pembatasan anggaran yang sumbernya dari dana alokasi umum. Adapun kabar baik berikutnya bagi guru honorer jelang seleksi P3K Guru 2023, yakni adanya sejumlah permohonan dari Forum FG PPNS Nusantara, Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta, kepada Kemdikbudristek, Kemenpan RB, dan juga Komisi 10 DPR RI. Permohonan tersebut berjumlah 14 poin sebagai pelengkap kabar baik dari 16 poin di atas. Adapun kabar baiknya yaitu, pertama, FG PPNS mengajukan permohonan kepada Kemdikbud dan Kemenpan RB untuk bisa menuntaskan guru honorer berstatus P1 yang telah mendapatkan pembatalan penempatan. Kemudian, FG PPNS mengajukan permohonan agar pelamar P1 yang belum penempatan agar bisa diangkat ASN P3K Guru. Ketiga, FG PPNS mengajukan permohonan agar linearisasi ijazah guru honorer dengan mapel yang diampu semakin dipermudah. 20. FG PPNS mengajukan permohonan agar guru honorer P1 segera dituntaskan. 21. FG PPNS mengajukan permohonan agar guru honorer P1 dan P3 tanpa penempatan segera diselesaikan. 22. FG PPNS akan mengajukan permohonan untuk guru honorer P1 dan P3 yang telah dilakukan observasi dan diumumkan tanpa penempatan agar tidak dites lagi tapi diupayakan penempatan sesuai kebutuhan guru di sekolahnya tersebut. 23. FG PPNS mengajukan permohonan untuk mengutamakan guru honorer usia 35 tahun ke atas dan juga TMT 5 tahun.
24, untuk pelamar P2 dan P3 yang belum observasi, FG PPNS mengajukan permohonan untuk dimasukkan ke dalam observasi 2023. 25, FG PPNS mengajukan permohonan agar regulasi Permenpan RB 2023 yang akan rilis mengutamakan penyesuaian guru honorer kategori P1, P2, dan P3 yang telah terdata dan terkunci di database Kemdikbud-Ristek. 26, FG PPNS mengajukan permohonan kepada Komisi 10 DPR RI agar memprioritaskan guru honorer P1 yang belum mendapatkan penempatan atau yang dibatalkan penempatannya untuk diangkat ASN P3K pada formasi 2023. 27, FG PPNS mengajukan permohonan kepada Komisi 10 DPR RI agar formasi yang diajukan melalui aplikasi e-formasi dibuka pada 20 Maret 2023 hingga 30 April 2023. Kemudian, FG PPNS mengajukan permohonan kepada Komisi 10 DPR RI agar Pemda mengajukan formasi P3K Guru 2023 sesuai dengan kebutuhan guru di sekolah induk. 29, FG PPNS mengajukan permohonan kepada Komisi 10 DPR RI agar regulasi penempatan pada seleksi P3K Guru 2023 mengutamakan guru yang berusia 40 tahun dan TMT 5 tahun berturut-turut sesuai Dapodik. Terakhir, FG PPNS mengajukan permohonan kepada Komisi 10 DPR RI untuk menuntaskan guru honorer pelamar P1, setelah itu P2, lalu P3 bila mana masih ada kuota tersisa. Nah, demikian informasi yang Bapak Ibu terkait dengan 30 kabar baik yang merupakan kabar gembira bagi Bapak Ibu honorer P1, P2, P3, dan pelamar umum dalam hal P3K 2023 tahun ini. Semoga kesemuanya bisa menjadi kenyataan sehingga harapan Bapak Ibu honorer P1, P2, P3, dan pelamar umum bisa tercapai di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.